Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share ilmu yang saya tahu mengenai riset per HDMI-an ke kamera Xiaomi Gcam. Oke, pada kesempatan kali ini kameranya yang versi nugget atau tanpa baterai ya. Jadi yang pas penerbangan sebelumnya itu kan sudah ada baterainya, ada casingnya. Kalau yang ini saya lepas. Nah, baterainya masih di sini. Ini versi nugget, bahannya 3D print ini. Bisa dibeli di Tokopedia, bisa dicek di toko Adiputra juga, bisa request 3D print untuk apa, nanti mungkin bisa dibuatkan desainnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan share apa saja yang saya gunakan di drone 7 in saya ketika pakai kamera Gcam, outputnya pakai HDMI ya. Oke, di sini yang paling utama adalah ini. Ini adalah yang paling utama ya. Mini HDMI itu AV, up sampai 1080p. Ini bisa NTSC atau PAL ya. Terus kabel. Ini kabelnya saya solasi karena dipotong ya. Aslinya panjang. Ini adalah kabel keluarannya aslinya HDMI ke HDMI besar. Ya ini masih sama sih, cuman dipotong. Terus menyambungkan ke sini saya pakai OTG HDMI itu micro HDMI. Sebenarnya nggak perlu pakai OTG ya, kita beli yang HDMI besar ke micro HDMI kan sudah ada, cuman karena di toko sini adanya itu dan adanya sama OTG ini, ya udah saya akalin. Ini sekitar panjangnya 30 sentian ini ada ini kabelnya. Jadi nanti pemasangannya untuk sementara ya seperti dalam video saya, cuman ditempelin di sini gini sambil disolasi kertas. Jadi solasi kertas di baterai untuk mengikat ini hanya sementara ya, tidak berlaku untuk disimpan lama-lama, nanti akan ngabar juga ya, akan berminyak ini solasinya ini. Jadi sekali pakai dilepas, tidak menimbulkan bekas jejak. Tapi kalau misalkan seperti ini kan ada solasi kertas, kita simpan terlalu lama, dikeletek nanti ada lengket-lengket ya guys. Nah, terus outputnya ini ya, outputnya ini pakai kabel servo. Kebetulan saya punya servo nggak kepake, sudah rusak, yang bahannya plastik. Saya potong, saya solder masuk di satu jalur sini ya, yang kuning ini atau jalur video. LR ini kan audio ya, jadi untuk suara. Terus posisinya di dalamnya ini kan ada atas bawah. Yang bawah itu adalah sinyal, kasih kabel yang warna kuning ini. Yang atas itu adalah groundnya. Jadi disolder groundnya di atas. Jadi di dalamnya jack ini ada solderannya atas sama bawah. Yang atas ini grounding, yang bawah ini adalah untuk sinyalnya saya ini. Jadi ini 3 kabel, yang dipakai hanya 2. Jadi warna kuning dan ground. Jadi kuning di ujung kanan, groundingnya di kiri. Tengah ini positif nggak saya pakai. Terus ini di sini ada port USB ya untuk powernya, untuk menyalakan. Ini nggak saya pakai ya, nggak tahu, nggak saya pakai itu nggak fungsi juga, malah nggak bisa. Ini ya, ini sampai sudah saya akalin, tak kasih port kabel ini servo. Tujuannya apa, nanti kan yang input dari kamera ini bisa diparalel, bisa masuk ke sini juga. Tapi karena tidak berfungsi, ini saya nggak pakai. Nggak tahu kenapa udah bisa berfungsi ini tanpa dikasih power tambahan. Jadi dapatnya dari mana? Dari ini inputnya ini masuk ke kamera, terus ini outputnya masuk ke ini VTX. Nah kebetulan VTX-nya kan di dalam ini ya, ini ya VTX-nya. Nah VTX-nya kan udah keluar wiring jalur kuning, positif dan ground. Nah ini positifnya mengeluarkan 5 volt ya, sama ground nanti disolder ini mengeluarkan 5 volt. Yang kuning ini adalah sinyal video. Jadi dikonekkan ke sini. Nah nanti intinya sampai masuk ke sana ya, ini kan ada kunciannya. Jadi saya praktekkan seperti ini aja. Terus apabila kabel teman-teman warnanya putih, itu enggak masalah, jadi nggak usah bingung.
Saya contohkan ya, ini kan putih itu sinyal. Yang penting yang jangan terbalik itu adalah ground sama positifnya ini, positif negatif jangan kebalik. Jadi misalkan kabelnya kok adanya warnanya hitam, merah sama putih, berarti putih ini ketemu kuning. Atau sebaliknya, misal dari sini kok jenengan punyanya warna putih, sini adanya kuning, ya udah posisinya gini, jangan dibalik gini, nanti nggak akan bisa. Ini hanya contoh ya, karena kabel servo ini ada yang warnanya sinyal kuning, ada yang putih. Nah, ini saya contohkan kabel servo ya, ini kan kuning. Rata-rata kalau kabel servo kuning. Kalau kabel beli customer dalam arti kabel Y atau kabel perpanjangan servo itu biasanya warnanya kebanyakan putih ya, bukan kuning. Terus untuk kamera ini kenapa saya kasih USB? Ini USB micro. Jadi gini, ini kalau tidak dikasih USB micro, kamera ini tidak bisa nyala ya, karena ini tidak ada baterainya. Kalau yang video sebelumnya itu bisa nyala tanpa ini karena ada baterai. Nah, pada kesempatan kali ini kalau saya pengen terbang lama itu langsung ambil jalurnya ke mode charger. Ini kan 5 volt aman, jangan ke jalur ini. Ini adalah 420. Ini masuk ke sini nanti lama-lama bisa rusak nanti ya. Ini hanya terkhususkan untuk diambil dari balance baterai. Kebetulan ini kan saya pakai 6 sel, jadi ambil sel 1 ya, 420. Jadi aman, tidak rusak. Tapi kalau ini dimasukin 5 volt, aku yakin untuk jangka lamanya nggak bagus ya, karena dia minta 420 kok dikasih 5 volt, dan over voltase jadinya. Terus ini tegangan saya ngambil dari VTX di paralel ya. Oke, sebentar. Kok di paralel mas? Iya, yang ini kan masuk ke kamera, jadi masuk ke kameranya dikonvert pakai modul ini. Terus transmisi videonya ini HDMI masuknya ke soket ini, inputnya masuk sini, terus ini keluar outputnya. Ini yang masuk ke VTX. Jadi soket ini masuk ke VTX. Kalau di sini masuk ke FC, terus ke drone, ke VTX ini. VTX-nya kan di belakang. Ini bisa berlaku untuk di VTX murah ya, nggak harus pakai ini kan Rasteng Solo ya. Kalian bisa pakai TL atau TS 2858 yang harganya sekitar 200 ribuan ya. Itu bisa, karena saya sudah mempraktekkan yang ada di pesawat. Jadi ini gunanya untuk power. Ketika ini nyala, dikasih baterai nyala, ini dipencet akan nyala juga. Terus misalkan teman-teman nggak di nugget, dalam arti kamera Ycam-nya utuh seperti ini, casingnya utuh ya, ini ya, gini ya, ada baterainya, ini tidak masalah. Jadi kamera ini terbang sambil dicas karena sudah ada baterainya, jadi malah lebih aman juga ya, nggak takut kehabisan baterai ya. Terus apa lagi ya yang saya gunakan? Udah, jadi kabel servo male to female ya. Jadi saya menggunakan kabel servo ini 2 ini. Ini copotan dari kabel servo semua karena kabelnya lebih bagus. Yang sebelumnya ini zong guys, lama-lama tidak ada datanya ini, jadi ini kurang bagus kalau untuk transmisi video. Akhirnya saya ganti yang copotan servo karena servo pasti kan lebih bagus ya. Dan hasilnya seperti ini, bisa connect. Ini kamera nuggetnya seperti ini. Ini nanti mau saya tes terbang ya, sore nanti jajal kita long range 1-2 kilo, kita lihat hasil performa gambarnya seperti apa ya. Jadi untuk teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Terus apabila ada pertanyaan, ada apa yang kurang jelas, nanti bisa komen di kolom komentar. Insya Allah saya balas apabila sedang membuka ya. Tapi kalau belum saya balas, berarti tidak lagi membuka YouTube studionya, jadi nggak bisa memantau. Oke, mungkin itu saja ya, singkat saja karena ini cuman simpel sekali rangkaiannya. Nanti next saya masih mau penasaran pakai modul satunya itu kan AV2 HD ya, kalau ini HD itu AV. Nanti coba yang sebaliknya itu mau beli OTG micro USB yang keluarnya HDMI biar bisa tak masukkan ke sini.
Oke, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya dalam menyampaikan video kali ini, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.